Halo anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Tini. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik anak-anak, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Baik, jangan lupa untuk menonton videonya dari awal sampai selesai anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Ya, masih mengenai kewajiban dan hakku di sekolah. Nah, anak-anak, sebelum kita mengawali pembelajaran online pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Bu Tini akan memimpin, anak-anak bisa ikut membaca doa yang ada di layar dari rumah. Marilah kita persiapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan, agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari ini. Berilah pula kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Ya Tuhan, bantulah dan dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Nah, siapa yang masih ingat di pembelajaran sebelumnya, di pembelajaran 2, kita sudah belajar tentang apa saja? Ya, yang pertama kita sudah belajar mengenai kegiatan untuk mengisi waktu luang. Lalu yang kedua, saran dalam percakapan. Lalu yang ketiga, kewajiban dan hak warga sekolah. Nah, pada pembelajaran 3 dan 4 kali ini, materi yang akan kita pelajari, yang pertama yaitu gerak tari berdasarkan dinamika. Lalu yang kedua, selisih dua bilangan cacat. Lalu yang ketiga, manfaat mengisi waktu luang. Dan yang keempat, kewajiban dan hak warga sekolah. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu gerak. Nah, kali ini kita akan membahas gerak keseharian berdasarkan dinamika. Jadi, gerak-gerak yang bisa dilakukan dalam berdasarkan kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu gerak tari menirukan gerak menyapu. Ya, anak-anak pasti sudah pernah menyapu ya, entah itu waktu di rumah atau di sekolah ketika sedang piket. Nah, gerak tarinya seperti ini. Bagaimana cara melakukannya? Nah, langkah melakukan gerak tari ini yaitu kaki melangkah ke depan. Tangan digerakkan ke kanan dan ke kiri. Hitungannya 1 kali 8. Ya, jadi menghitung dari 1 sampai 8. Lalu, gerak tari yang kedua. Gerak tari menirukan gerak membersihkan jendela. Nah, gambarnya seperti yang ada di layar. Nah, cara melakukan gerak tari menirukan gerak membersihkan jendela ini yaitu kaki berjalan jinjit ke kanan. Nah, tangan kanan diangkat, lalu diayunkan ke kiri dan ke kanan. Hitungan 1 kali 8.
Lalu yang ketiga, gerak tari menirukan gerak mengepel lantai. Nah, cara melakukannya yaitu berdiri dengan posisi badan condong ke depan. Lalu kedua tangan lurus ke depan, seperti memegang pel. Kemudian kaki kiri melangkah ke belakang. Kedua tangan ditarik mendekati badan. Hitungannya 1 kali 8. Nah, itu dia anak gerak-gerak tari keseharian berdasarkan dinamika. Nah, ingat ya anak, kemarin dinamika ada dinamika waktu, ruang, dan tenaga. Nah, berdasarkan gerak-gerak tari yang tadi, dinamika waktu itu ditunjukkan dengan hitungan gerakan. Misalnya 1 kali 8 atau 2 kali 8 hitungan. Nah, itu merupakan dinamika waktu. Lalu yang kedua, dinamika ruang. Nah, dinamika ruang ini ditunjukkan dengan arah gerak tari. Ya, bisa ke kanan, ke kiri, ke depan, atau ke belakang. Lalu dinamika tenaga ditunjukkan dengan kuat lemahnya gerak dari anggota tubuh. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas selisih dua bilangan cacah. Ya, kita sudah pernah bahas di pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Nah, kali ini kita akan coba menentukan pasangan bilangan yang memiliki selisih yang sama, yaitu 175. Nah, anak-anak, diingat kembali ya, kemarin kita sudah pernah membahas mengenai selisih. Selisih itu merupakan pengurangan. Nah, berarti bilangan berapa dikurangi bilangan berapa, hasilnya sama dengan 175. Ya, dikurangi. Ingat ya anak, dikurangi bukan dijumlahkan. Karena kemarin masih ada beberapa yang masih salah. Misalnya yang pertama, kita akan menggunakan pasangan bilangan 300 dan 125. Maka caranya yaitu 300 dikurangi 125. Hasilnya sama dengan 175. Lalu yang kedua, pasangan bilangan 350 dan 175. Nah, caranya yaitu 350 dikurangi 175. Hasilnya yaitu 175. Lalu, contoh pasangan bilangan yang ketiga, 400 dan 225. Ya, dikurangkan 400 dikurangi 225 sama dengan 175. Lalu yang keempat, pasangan bilangan 425 dan 250. Ya, 425 dikurangi 250. Hasilnya sama dengan 175. Lalu pasangan bilangan yang kelima, 450 dan 275. 450 dikurangi 275. Hasilnya sama dengan 175. Nah, kelima pasangan bilangan tadi, jika dikurangkan hasilnya sama dengan yaitu 175. Selanjutnya, kemarin kita sudah pernah membahas mengenai kegiatan untuk mengisi waktu luang. Misalnya berolahraga, rekreasi, mendengarkan musik. Nah, kegiatan-kegiatan itu memiliki banyak manfaat. Di antaranya, yang pertama yaitu membuat tubuh tetap aktif. Lalu yang kedua, membuat tubuh sehat dan bugar. Dan yang ketiga, menjadikan pikiran lebih
kompleks. Nah, kemarin kita juga sudah membahas mengenai kewajiban sebagai warga sekolah. Nah, sekarang ada tambahan. Yang pertama yaitu menghormati guru. Ya, menghormati guru itu bisa dengan banyak cara. Bisa dengan bersalaman ketika sudah sampai di sekolah, menyapa guru, lalu ketika di kelas memperhatikan, itu merupakan contoh menghormati. Nah, tapi anak-anak kalau di sekolah itu tidak hanya guru saja pasti yang dihormati, tapi juga warga sekolah yang lain. Ya, lalu yang kedua, bersikap sopan kepada guru. Bersikap sopan itu juga bisa dengan berbagai cara. Misalnya ketika kita ingin minta izin, nah ketika izin itu dengan kata-kata yang baik dan sopan. Lalu selanjutnya, selain kewajiban, kita juga mempunyai hak sebagai warga sekolah. Ya, hak itu adalah sesuatu yang kita terima. Misalnya yang pertama, belajar dengan nyaman. Ya, kalau fasilitas sekolah yang digunakan bersih, ruang kelas bersih dan rapi, kita pasti dapat belajar dengan nyaman. Lalu yang kedua, haknya yaitu bermain saat jam belajar. Ya, jadi anak-anak kita bisa mempunyai waktu untuk bermain, yaitu saat jam istirahat. Nah, itu dia anak-anak materi kita untuk pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya yaitu tugas. Tugas untuk hari ini, anak-anak silahkan mengerjakan LKS halaman 38 sampai dengan 39, penilaian harian A, B, dan C. Jawabannya silahkan langsung ditulis pada LKS. Nah, jangan lupa nanti jawabannya untuk difoto dan dikirim ke Bu Tini. Nanti Bu Tini akan periksa satu persatu. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran online pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya, seperti biasa, Bu Tini akan memimpin. Anak-anak bisa ikut membaca doa yang ada di layar dari rumah. Marilah kita persiapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Ajarlah kami untuk tidak menjadi sombong atau congkak karena hasil belajar ini. Kami mohon ampun atas segala kelalaian selama belajar tadi. Semoga kesulitan dan kegagalan dalam belajar tadi tidak membuat kami mudah putus asa. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, terima kasih sudah mengikuti kegiatan pembelajaran online pada hari ini. Jangan lupa nanti tugasnya dikerjakan dan dikirim ke Bu Tini. Ya, tetap jaga kesehatan di rumah dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.